Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur dengan kemudahan dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di kesempatan hari ini kita kembali bersua dalam edisi Selasa tanggal 10 Rajab 1447 Hijriah beraturan pada tanggal 30 Desember 2025. Seperti biasa ikhwatal Islam, pagi ini akan kita dengarkan kembali kajian secara langsung, kajian live dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustadz Syamsuri Zalabu Fawdan Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kebersamaan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dari setiap ilmu yang kita pelajari nantinya bermanfaat, yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam buat baginda tercinta Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga lisan-lisan kita senantiasa dipermudah untuk berselawat kepadanya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak kita mendapatkan syafaat dan dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah setelah bersama kita di studio Radio Hidayah. Sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kifaluk Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Masyaallah, jazakallah khairan, barakallahu fik telah menyempatkan waktunya bagi secara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad di Ikhwatal Islam, dan kita akan masuk ke pembahasan hari ini dengan tema etika seorang ayah dalam berbuat baik terhadap anaknya atau anak-anaknya. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya, antara bertemu kami di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Untuk kajian ini juga kami telah sebarkan atau kami siarkan juga melalui laman media kami yang lain seperti Facebook dan Instagram dalam bentuk video, dan nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Nah, kita langsung silakan kepada Ustaz Falyatafaddal Mashkura manjura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله والشكر لله. Di pagi yang berbahagia ini kembali kita bersua di salah satu majelis ilmu yang kita pancarluaskan melalui frekuensi 103,4 Hidayah FM, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sahih Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Semoga kebersamaan kita beberapa menit ke depan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dan apa yang akan kita sampaikan dan kita dengarkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menuntun kita menuju jalan kebahagiaan dan keselamatan yang akan berakhir di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tercurahkan selalu buat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswah dan qudwah kita di dalam aspek kehidupan, terutama kehidupan beragama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita di antara orang-orang yang selalu istiqamah di atas petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma amin. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari salah satu bab yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di kitab beliau ini. Tepatnya bab yang ke-41, yaitu Adabul Walid wa Birruhu Liwaladihi. Suatu bab yang menjelaskan tentang etika atau cara seorang ayah di dalam berbuat baik kepada anaknya. Di judul bab ini Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan hadis yang mengisahkan tentang Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana peristiwa ini terjadi di masa hidupnya baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang syarat sekali dengan pelajaran dan faedah yang tentu sangat kita butuhkan, terutama yang berkenaan dengan bab muamalah antara orang tua dengan anak, dan juga bagaimana muamalah yang baik antara istri dengan suaminya. Sebelum kita berbicara sedikit lebih jauh di dalam masalah ini, maka mari kita dengarkan hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ini. An-Nu'man ibn Bashir, dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, anna abahu intalaqa bihi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yahmiluh, bahwasanya ayahnya, yaitu Bashir ibn Sa'ad ibn Sa'labah ibn Jilas al-Ansari al-Khazraji al-Badari radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang mulia, datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan membawa, bahkan menggendong anaknya tersebut, yaitu Bashir. Sesampainya di rumah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nu'man pun menyampaikan hajat dan maksud beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rasulullah, inni ushiduka anni qad nahaltu Nu'mana kadza wa kadza. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku meminta agar engkau mempersaksikan
bahwasanya aku telah memberikan Nu'man anakku ini dan itu. Itu dia memberikan sebuah pemberian, sebuah hadiah atau sebuah hibah untuk anaknya itu. Lalu Bashir meminta agar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk menjadi saksi atau memberikan pengukuhan terhadap apa yang hendak ia lakukan itu. Mendengarkan ceritanya itu, faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bertanya kepada Bashir, akulla waladaka nahalta, apakah setiap semua anak engkau berikan pemberian seperti ini? Karena Bashir ini punya sejumlah anak. Maka ditanyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah semua anak-anakmu engkau berikan hadiah atau pemberian yang serupa seperti ini? Kata Bashir, la, tidak ya Rasul. Jadi itu dia berikan hanya kepada Nu'man saja. Mendengar jawaban itu, maka Nabi pun berkata kepada Bashir, fa ashhid ghairi, kalau begitu yang kau lakukan, maka carilah orang lain untuk menjadi saksinya. Jangan diriku. Ya, begitu. Summa qala, kemudian Nabi melanjutkan ucapannya sembari memberikan pelajaran dan juga mengingatkan Bashir radhiyallahu taala anhu tentang satu hal yang harus kita ingat selalu. Apa kata Nabi? Alaysa yasurruka ayyakunu fil birri sawa'an. Tidakkah engkau juga menginginkan, wahai Bashir? Tidakkah engkau juga berharap, engkau juga senang kalau seandainya anak-anakmu itu pada berbakti kepada engkau semuanya, bukan sebagian, ya kan? Kata Bashir, qala bala, tentu iya ya Rasul. Tentu sebagai orang tua, sebagai ayah, baik beliau maupun kita semua, tentu kita berharap agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti ke orang tuanya. Kalau kita punya 2 anak, tentu kita maunya dua-duanya jadi anak berbakti. Kalau dia 3, kita mau semua ketiga-tiganya menjadi anak yang berbakti. Kalau kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla mungkin anak yang banyak, 10 dan semacamnya, tentu kita pengen, kita senang, kita akan redha kalau semua anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya serta mereka menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Bashir, qala bala, tentu iya ya Rasul. Maka Nabi kembali menimpali jawabannya itu, fala izan. Kalau itu yang kau maukan, jangan buat begini. Fala izan, kalau begitu jangan buat seperti ini. Nah, inilah kisahnya yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di bawah judul bab ini, yaitu tentang bagaimana sebuah peristiwa di sebuah rumah tangga yang Masya Allah, tabarakallah, sahabat yang mulia yaitu Bashir ibn Sa'ad dan istrinya Ammarah bintu Rawahah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma, dan anaknya itu Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang mulia ini, ikhwani, dan kenapa hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di bawah judul bab ini? Etika seorang ayah di dalam berbuat baik atau di dalam memperlakukan anak-anaknya, sekalipun memperlakukan yang baik, tapi juga ada etika, juga ada aturan main yang harus kita perhatikan.
agar apa yang kita lakukan itu tidak justru malah menjadi sebuah kesalahan yang menimbulkan efek yang fatal. Karena kesalahan karena buah yang buruk itu tidak pula serta-merta kita peroleh dari perbuatan yang buruk secara asal. Kalau memang perbuatan itu buruk secara asal, ya tentu akan membuahkan keburukan. Tapi terkadang ada juga keburukan yang kita terima itu dikarenakan kesalahan kita dilakukan di dalam melakukan sesuatu, padahal sesuatu itu adalah sesuatu yang baik. Tapi karena kita lakukan tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya yang diatur oleh agama. Kalau sekarang orang bilang tidak sesuai dengan SOP-nya, sekalipun secara asal itu adalah perbuatan yang baik, tapi juga bisa membuahkan keburukan demi keburukan. Baik, nanti kita akan lihat. Iya. Jadi kisah ini, cerita ini bermula dari Bashir ibn Sa'ad ini ketika beliau menikahi Ammarah bintu Rawaha, saudari kandungnya Abdullah bin Rawaha, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa sallallahu alaihi wasallam. Maka Bashir ini ingin untuk memberikan sesuatu secara spesial kepada anaknya, yaitu Nu'man, anak yang beliau dapatkan dari pernikahannya dengan Ammarah ini. Ya, sehingga sebagai salah satu bentuk kasih sayangnya kepada anaknya, ia kasih sayangnya kepada istrinya, ia, dan juga merupakan sebuah hiburan untuk istrinya dan kabar gembira tentu juga, ia diberikanlah kepada Nu'man ini sebuah pemberian yang istimewa, pemberian hadiah yang spesial yang Bashir tidak berikan kepada semua anaknya dengan pemberian yang serupa. Akan tetapi subhanallah, Ammarah ini tidak pula spontan senang, bahagia, dia girang, berbesar hati karena suaminya telah melakukan sesuatu yang tentunya akan membahagiakan seorang istri dan juga membahagiakan seorang anak, ya kan? Akan tetapi lihatlah bagaimana seorang istri yang salihah, bagaimana seorang wanita yang salihah di dalam bermuamalah dengan suaminya, berinteraksi dengan dunianya, di dalam memberikan perhatian dan pendidikan kepada anaknya yang sedang tumbuh, berkembang dari kecil menuju kedewasaan. Apa yang dia katakan kepada suaminya? Sebagaimana yang juga disebutkan di dalam riwayat yang lain oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di kitab sahihnya. Di hadis yang kisah ini disebutkan juga oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya dan juga ulama muhaddisin yang lain. Nah, yang mana di dalam riwayat itu di dalam kitab sahihnya, di situ disebutkan bagaimana jawaban dan bagaimana respon Ammarah ketika Bashir mengutarakan itu kepadanya. Dia hendak memberikan sesuatu kepada Nu'man. Di riwayat yang lain disebutkan juga dia hendak memberikan sebuah kebun. Kalau kita mungkin kebun sawit ya. Jadi ini kebun sawit yang satu kapling ini kita buatlah atas nama Syekh Hairul Adha, ya kan? Misalkan kan biasa ya. Biasa atau manusiawi. Tentu untuk sang anak iya, dan juga untuk sebuah berita gembira bagi istri tentu iya juga, ya kan, karena sudah diberikan sesuatu secara secara legal kepada sang anak. Iya. Ketika mendengarkan
niatan dan rencana serta niat baiknya sang suami ini, apa kata Ammarah? Dia mengatakan, la arda hatta tashhada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahai suamiku, kalau bebasnya, kalau saya bicara secara manusia, tentu saya senanglah diberi kebun kepada anak kita. Apalagi anak ini adalah anak satu-satunya dengan pernikahan antara Ammarah dengan Bashir. Yang lain tentu anak sambung lah ya. Kalau kita kan ngomong malah minta ya, minta dikhususkan lah ya kan. Di kita biasa. Jadi kata dia, demi Allah suamiku, saya apresiasi, saya bangga, saya menghormati niat baikmu, apa yang kau lakukan. Tapi maaf wahai suami, aku tidak akan terima, aku tidak rela, aku tidak redha sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui ini, mempersaksikan ini. Kalau Nabi katakan boleh, alhamdulillah, tentu saya senang. Tapi kalau Nabi tidak bolehkan ini, maaf suami, saya tidak bisa terima. Begitu kira-kira ya. Jadi kata dia, la arda hatta tashhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan jawaban sang istri, fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Bashir pun segera berangkat menemui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Perhatikan di sinilah yang tadi saya katakan. Pertama, bagaimana perhatian orang tua kepada anaknya, perhatian seorang suami kepada istrinya, sehingga mendorongnya untuk memberikan sebuah pemberian secara khusus, secara spesifik kepadanya, begitu ya. Saking sayangnya, saking perhatiannya, begitu. Nah, akan tetapi lihat pula bagaimana sikap seorang wanita muslimah, sikap dan reaksi seorang istri yang salihah di dalam merespon dan mendengarkan niat baik yang sedang dituangkan dan dicurahkan oleh sang suami kepadanya. Apakah dia langsung terima dengan girangnya? Seperti yang barangkali yang kita saksikan, apa yang akan dilakukan oleh para wanita, para istri di zaman kita ini. Jangankan ketika mendengarkan berita baik seperti itu dari sang suami, minta saja mau dia, nuntut ya kan, mau. Sekarang kita cerita ya, semoga itu cerita dalam sinetron, dalam apa barangkali nggak tahu ya. Nah, tapi adalah Ammarah bintu Rawahah radhiyallahu taala anha, dia katakan tidak, ya kan, tidak, bukan dia tidak punya keinginan, dia manusia biasa, ya kan. Para sahabat-sahabat itu adalah manusia biasa seperti kita, yang mereka juga punya ambisi, punya cita-cita, punya keinginan, punya hawa, ya kan, punya hawa nafsu. Sehingga apa yang kita rasakan, apa yang terjadi pada diri kita pasti juga akan muncul, lahir, tumbuh, dirasakan juga oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bedanya antara mereka dengan kita adalah kalau kita ini orang yang memang seringkali memperturutkan hawa nafsu, keinginan-keinginan birahi, sehingga terkadang kita harus keluar dari jalurnya, harus kebablasan dari koridor yang semestinya. Kalau mereka adalah orang yang memang betul-betul mengekang hawa nafsunya, mengekang hawa nafsunya dari perkara-perkara duniawi demi untuk menyempurnakan iman dan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah ceritakan tentang Ansar terhadap Muhajirin. Mereka tidak sungkan-sungkan untuk memberikan apapun yang mereka berikan ketika mereka dipersahabatkan oleh
baginda Rasul di masa hijrah, ya kan, diberi harta seperti Sa'ad bin Rabi' dengan sahabat muhajirin yang datang kepadanya. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain, sehingga dipuji oleh Allah Azza wa Jalla bagaimana ketulusan dan bersihnya hati mereka, dan bagaimana mereka betul-betul bisa mendahulukan, jangankan anak istrinya, sahabat-sahabat mereka saja, walau kana fihim khasasah, sekalipun mereka juga punya keinginan dalam bab itu. Nah, tentu itu juga lah yang dirasakan oleh Ammarah sebagai seorang manusia. Akan tetapi kecintaannya, keinginannya, cita-citanya untuk selalu berada di dalam ridha Allah Azza wa Jalla, untuk selalu istiqamah di atas petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak pula tergelap mata, tidak pula terlupakan prinsip sebagai seorang muslim dan muslimah di saat kita berhadapan dengan kemewahan dunia, dengan tawaran dunia. Subhanallah, itulah yang mereka punya dan itu yang jarang kita punya. Sehingga di kita seringkali agama ini menjadi korban, prinsip menjadi korban demi untuk tertunaikan, tersalurkan ambisi-ambisi duniawi. Subhanallah. Sehingga itulah yang membuat Bashir ini harus menjumpai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Rasul mempersaksikan itu, membenarkan itu agar sang istri mau menerimanya. Subhanallah. Lihatlah bagaimana pastabiqul khairatnya di antara suami istri ini, berlomba-lomba untuk saling memperhatikan, untuk saling peduli dan mengerti, untuk saling membahagiakan, tapi di dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergilah Bashir kepada Rasul. Dia bawa anaknya itu, dia gendong, demi untuk mendapatkan pengukuhan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atas apa yang hendak ia lakukan agar sang istri dengan senang bisa menerimanya. Subhanallah. Ini luar biasa. Ini hal yang sangat luar biasa. Kemudian ketika beliau sampai di rumah baginda Rasul, yang mana di sini Nu'man mengatakan bahwa kedatangan Bashir kepada baginda Rasul itu dengan langsung membawa sang anak ini, dia gendong. Kenapa digendong? Menunjukkan Nu'man pada waktu itu masih kecil, sehingga beliau tidak kuat untuk jalan jauh, atau mungkin Bashir saking sayangnya mungkin dia nggak tega untuk membiarkan anaknya berjalan sejauh itu dari rumahnya untuk bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Tabrani rahimahullahu ta'ala di Mu'jamul Kabir, di mana kata Nu'man, yang mana bapakku itu menggandeng tanganku, terkadang beliau menggendongku, terkadang beliau letakkan lagi, beliau pegang tanganku. Berarti ada beberapa hal. Pertama, jelas berarti Nu'man itu masih kecil ya, sehingga dia masih bisa digendong oleh ayahnya lah. Itu satu. Kejadian ini di masa beliau masih kecil.
Yang kedua berarti beliau betul-betul menyaksikan langsung peristiwa ini, baik pembicaraan ayahnya dengan ibunya, ya, antara Bashir dengan Ammarah. Begitu juga bagaimana curhatan dan laporan dari Bashir kepada baginda Rasul, serta arahan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau betul-betul menyaksikan ini, sehingga beliau katakan ini juga seperti disebutkan oleh yang lain, beliau sampaikan ini di dalam khutbahnya di atas mimbar oleh Nu'man bin Bashir tentang peristiwa itu. Kemudian yang berikutnya menunjukkan juga betapa sayangnya si Bashir kepada anaknya Nu'man ini, sehingga beliau barangkali mungkin kuat dia untuk jalan, akan tapi seorang ayah yang memang hatinya sudah dibaluri oleh cinta dan sayang kepada anak, ya mungkin tidak tega juga membiarkan dia berjalan gitu ya. Walaupun sebenarnya ini berjalan ini untuk kepentingan si Nu'man juga, karena kan nanti dia akan dapat kebun kan. Tapi enggak tega lah, begitulah. Dan itu sudah fitrah orang tua. Kalau ayah saja begitu, apalagi ibu, ya kan? Makanya disebutkan di dalam pepatah orang tua kita, anak ini enggak akan ada besarnya di mata orang tuanya, ya kan? Sekalipun sudah kumisan, sudah jenggotan, sudah ubanan pun, tapi kalau bagi orang tua masih terbayangkan, masih serasa seperti dulu dalam gendongan ketika ia disapi, ketika ia dipeluk, subhanallah. Itulah rasa bagaimana sayangnya orang tua kepada sang anak. Dan itu juga yang dilakukan oleh Bashir kepada Nu'man radhiyallahu taala anhuma. Nah, atau juga ini menunjukkan bahwa mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, ya kan, untuk bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sekaligus memberikan pelajaran kepada kita betapa besarnya perhatian para sahabat, betapa semangatnya mereka untuk mendapatkan taujihat dari Nabi, untuk melakukan sesuatu itu dengan ridha Allah azza wa jalla, sehingga harus menggendong anak pun dia tetap akan pergi datang. Sehingga harus berjalan jauh pun mereka tetap akan datang bertemu dengan Rasul. Yang penting mereka mendapatkan arahan Nabi, subhanallah. Nah, itu mereka, hirs mereka, tamak mereka di dalam ilmu, tamaknya mereka untuk mendapatkan kebenaran, tamaknya mereka untuk mendapatkan ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ini juga tidak kita miliki secara umum, ya kan? Kita jangankan gendong anak, ya kan? Kadang-kadang di majelis itu disediakan kopi, disediakan snack, ya kan? Panitia saya bilang dimohon kepada jamaah untuk segera datang, Pak Ustaz sudah tiba, ya kan? Sampai bermohon-mohon, tapi kadang-kadang sepi juga majelisnya. Nah, inilah masalah. Makanya kita ini banyak sekali menghadapi masalah-masalah yang kita tidak mengerti bagaimana panutan tuntunan agama di bab itu. Bukan tidak ada tuntunannya. Masalah kita nggak punya perhatian, kita nggak punya keinginan, kita nggak punya semangat. Kan? Mereka para sahabat tengoklah, subhanallah, bagaimana mereka itu betul-betul tulus dan betul-betul bersemangat untuk mencari ridha Allah azza wa jalla. Apapun akan mereka lakukan. Yang penting mereka mendapatkan sebuah keputusan yang diridhai oleh Allah azza wa jalla dan disetujui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Digendong. Kemudian sesampai di sana dia katakanlah, ya Rasulullah, aku begini ya Rasul, hendak memberikan anak kecil ini dan itu. Dia sebutkan. Di riwayat yang lain sebutkan ini sebuah kebun, ya kan? Kebun. Kemudian dia katakan, akan tetapi istriku tidak mau terima ya Rasul, sampai engkau membenarkannya, menyetujuinya, bahkan sampai engkau yang mempersaksikan apa yang akan kami lakukan. Subhanallah. Coba lihat.
Coba lihat bagaimana ketulusan sang istri dan bagaimana ketulusan sang suami. Demi untuk sang istri apapun dilakukan oleh sang suaminya, dia pergi harus mencari itu. Kalau di kita apa? Ya sudah, terserah, ya kan? Tidak terima, alhamdulillah juga gitu ya kalau kita ya. Kalau suami ini tidak, dia bilang oke. Kalau itu yang kau maukan, baru engkau bisa terima, aku akan lakukan. Ya. Sekarang ceritanya bahasa-bahasa sekarang, lautan luas akan diseberangi, jurang yang dalam akan dituruni, bukit tinggi akan didaki. Semua ada dusta. Semua ada dusta. Nah, para sahabat lihatlah bagaimana mereka, subhanallah, demi untuk mendapatkan ridho sang istri ini, sang suami pun rela untuk berjalan jauh, harus menggendong anaknya untuk mendapatkan apa yang dimaukan oleh sang istri. Tentunya ini ada permintaan sangat luar biasa, mendapatkan persetujuan dari agama, dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita nggak tahu. So ada pasti ada lah, insya Allah. Kita tidak boleh su'uzan, husnul ada. Tapi ya, mungkin jarang kali ya. Kalau ada suami, bunda ini ayah mau belikan sepeda motor gitu kan. Ayah, itu kira-kira ada nggak isi? Udah ya, tanya dulu Pak Ustadz lah, boleh nggak? Ada nggak kira-kira? Hah? Ada? Mungkin ada. Tapi mungkin ya, mungkin. Nah, subhanallah. Insya Allah ada, masih ada. Tapi pribadi-pribadi yang sudah langka tentunya. Quraba. Subhanallah, coba lihat. Ya kan? Nah, dan Basir pun siap untuk melakukan itu, menunjukkan memang ketulusan dia ingin memberikan itu. Bukan basa-basi, di kita juga basa-basi ya. Banyak juga basa-basi, moga-moga nggak diterima. Tapi kalau diterima ya gimana lagi kan? Seperti yang kita bilang, mungkin orang-orang ujinya dia, coba-coba tawarin ya kan, moga-moga dia nggak terima, alhamdulillah, kan? Ini enggak, betul-betul dia turuni jurang itu, betul-betul dia daki gunung itu demi untuk mendapatkan apa yang dimaukan oleh istrinya, itu berupa persetujuan dan ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan Bashir betul-betul tulus ingin memberikan itu, betul nggak? Betul nggak? Ya kan? Nah, pergilah. Kemudian mendengar cerita itu, apa kata Nabi? Akullu waladaka nahalta. Apakah setiap anakmu engkau berikan hal yang sama? Disebutkan oleh para ulama, ini pelajaran bagi kita adalah bahwanya seorang mufti, seorang guru, seorang ustaz, seorang kiai, ketika ada di antara kaum muslimin, jamaahnya, murid-muridnya, ingin menyampaikan sebuah perkara yang mungkin bersifat privasi barangkali ya, atau bersifat persoalan pribadi barangkali. Nah, sebelum kita memberikan jawaban, sebelum seorang ustaz, seorang guru yang dimintai pandangannya, taujihatnya, arahannya, memberikan bimbingan kepada yang bertanya, dia pastikan dulu apa motif dan apa bentuk dari persoalan itu, sehingga jawaban yang akan dia berikan itu betul-betul memberikan kepuasan, maksudnya ini kepuasan secara syar'i ya, bukan kepuasan manusiawi. Karena kepuasan manusiawi itu nggak bisa dijadikan sebagai ini, apalagi zaman sekarang, ya kan? Banyak orang nanya itu mencari kepuasan, bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Sehingga ketika mendapatkan jawaban tidak seperti yang diharapkan, dia akan pergi nanya lagi tempat lain. Sampai nanti jawaban yang dia dapatkan seperti yang dia mau, barulah dia puas. Alhamdulillah. Kan ada begitu ya? Jadi bukan mencari kebenaran, tapi seringkali mencari pembenaran. Nah,
Maka oleh kerana itu sebagai seorang da'i, sebagai seorang ustaz, sebagai seorang guru, sebagai seorang kiai, nah sebelum kita memberikan taujihat, arahan, jawaban, solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang diutarakan oleh kaum muslimin, oleh jamaah kita, oleh murid kita, maka kita harus pastikan kita betul-betul memahami konteks itu agar kita bisa memberikan arahan yang tepat sasaran dan juga tepat dengan kebutuhan sebenarnya. Kan begitu. Maka ditanya oleh Rasul, apakah engkau berikan hal yang sama kepada semua anak-anak engkau? Kerana memang seperti yang disebutkan oleh para ulama, bahkan itu bukan sebuah kaidah oleh para ulama, fahmus su'al nisful ijabah. Ya kan? Mengerti konteks pertanyaan itu adalah separuh dari jawaban. Ya kan? Separuh dari jawaban. Seringkali jawaban itu tidak sesuai dengan konteks, bukan kerana si yang ditanya itu tidak punya ilmu barangkali ya, tapi kerana dia tidak mengerti konteks yang dipertanyakan itu seperti yang sebenarnya. Sehingga jawaban yang diberikan seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, maka sikap dan etika atau cara seorang yang dianggap alim atau seorang guru ini sebelum memberikan arahan kepada yang bertanya, maka kenali dulu, pahami dulu persoalannya dengan baik. Ditanya oleh Nabi. Dengan ditanya oleh Nabi, apa engkau berikan hal yang sama kepada semua anak-anak engkau? Kata dia, la, tidak ya Rasul. Ini hanya untuk Nu'man saja. Begitu kan. Yang lain tidak diberikan. Apakah kerana Nu'man ni yang kecil, kan seringkali kita akan beri hadiah untuk sekecil kan? Atau mungkin sayangnya berlebih kepada Nu'man. Atau juga seperti disebut oleh para ulama, ini merupakan untuk membahagiakan sang istrinya, itu Ammarah bintu Rawahah tadi. Nah, maka mendengarkan jawaban dari Bashir, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa ashhid ghairi. Kalau begitu yang kau lakukan, jangan lagi minta aku yang menjadi saksinya, tapi carilah orang lain. Artinya apa? Menunjukkan perbuatan itu tidak baik, tidak tepat. Bukan memberinya yang tidak tepat, memberi itu baik, ya kan? Memberi hadiah kepada anak baik, memberi hadiah kepada istri baik, tapi seperti yang tadi kita katakan di awal, kalau SOP-nya itu tidak tepat, nah kebaikan ini bisa membuahkan masalah nantinya. Nah, di sini bukan memberi itu yang salah secara asal, tapi masalahnya SOP-nya. Karena Bashir tidak melakukan hal yang sama kepada semua anak-anaknya. Sementara harusnya begitu. Kalau kita memberikan hadiah kepada anak, jangan dipilah-pilih, jangan dibeda-bedakan. Kalau enggak mampu, enggak mampu pula belikan anak semua sepeda motor. Mereka ada 5. Udah, jangan belikan sama sekali sepeda motor satu pun, kan begitu. Atau belikan yang lain aja. Ya kan, enggak bisa yang lain. Mungkin belikan sepeda motor enggak cukup, belikan sepeda aja. Enggak cukup juga, misalkan ya apa sajalah, pokoknya intinya kalau kita ingin memberi, maka beri mereka secara adil. Beri mereka secara merata, sesuai dengan kebutuhan dan keadaannya, ya kan? Kalau tidak. Jadi bukan memberi, ayah memberi ke anak itu yang salah, tapi SOP-nya Bashir ini yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh agama. Karena beliau hanya memberi kepada satu orang di antara anak-anaknya dan tidak memberikan hal yang sama kepada yang lainnya. Maka Nabi enggak mau menjadi saksi untuk perbuatan yang tidak betul itu. Maka ini berhati-hati orang yang suka diminta menjadi saksi, menjadi apalagi menjadi kuasa hukum, menjadi apa. Pastikan kita itu membela atas kebenaran, ya kan?
Jangan berusaha untuk membenarkan sesuatu yang salah. Ya kan? Sekarang juga ada begitu kan? Yang salah dibela-belain. Ini tidak betul. Ya kan? Dipersaksikan. Tengoklah apa yang dicontohkan Nabi. Nabi nggak mau. Kalau menjadi saksi perbuatan kejahatan seperti ini, keburukan seperti ini, saya nggak bisa, kata Nabi. Cari yang lain. Cari yang lain ini bukan Nabi nyuruh beneran ini, tapi ini adalah bahasa yang lembutnya Nabi untuk menunjukkan dia nggak akan mau memberikan persaksian untuk pekerjaan yang seperti itu. Ini yang harus kita ambil hikmah semua dari apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi lanjutkan lagi. Nabi tidak hanya sampai di situ. Apalagi kata Rasul, alaysa yasurruka ayyakunu fil birri sawa'a. Bukankah engkau wahai Bashir juga mau, juga ingin agar anak-anakmu itu semuanya menjadi anak yang berbakti kepada engkau? Kalau kita spesifikkan kepada masalah Bashir ini, memangnya engkau maunya Nu'man saja nanti berbakti, yang lain enggak? Engkau enggak butuh kebaktian yang lain kepada engkau? Jawabannya tentu tidak akan mungkin begitu kan. Tentu kita berharap seperti yang tadi kita katakan di awal, tentu setiap orang tua menginginkan anak itu menjadi anak yang berbakti semua. Nah, ini adalah efek samping yang akan muncul nanti. Yang tadi kita katakan bisa saja keburukan yang kita dapati itu bukan karena buruknya pekerjaan itu secara asal. Tapi bisa jadi perbuatan itu baik secara asal, tapi karena dilakukan tidak sesuai dengan aturannya, maka juga bisa membuahkan sesuatu yang tidak baik nantinya. Contoh ini tadi, kita katakan memberikan hadiah ke anak baik, hadiah ke istri baik, ya kan? Memberikan hibah ke anak baik. Tapi ketika itu tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka jangan sesalkan nanti. Kalau seandainya kita juga mendapatkan hal yang tidak seperti yang kita harapkan dari anak-anak kita itu. Karena memperlakukan mereka dengan cara timpang, tidak adil, bisa memunculkan sentimen pribadi di antara mereka, dendam khusumat di antara mereka, kecemburuan sosial di antara mereka. Bisa saja mereka yang bertikai nantinya, yang akan terganggu nantinya, atau juga mereka punya dendam yang terselubung kepada orang tuanya. Oke, ayah sekarang buat gini, tapi tunggu nanti waktunya. Ada nggak kira-kira begitu? Hah? Ada? Kalau kita dengar kisah-kisah yang terjadi kan banyak sekali dia begitu kan. Karena merasa tidak diperlakukan adil, merasa dicurangi, merasa ditelantarkan, merasa di macam-macam lah. Rata-rata itu masalah harta-harta semua, ya kan? Masalah harta semua. Nah, menunjukkan itu sudah disinyalir oleh Nabi dulu 15 abad yang silam. Jangan buat itu. Karena itu tidak adil jelas. Yang kedua itu adalah tindakan yang bisa menyebabkan sang anak itu melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan dan juga tidak diinginkan oleh agama. Banyak orang-orang bertengkar gara-gara diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya ada. Ada yang mereka berbantah kakak beradik, ada yang dapat dia tidak, akhirnya dia cemburu sosial kan. Kadang orang tuanya nggak dihiraukan oleh sang anak karena anak merasa sakit hati. Orang tua tidak adil kepadanya. Nah, itu sudah disinyalir oleh Nabi. Karena memang itu adalah manusiawi. Memang bisa terjadi pada seorang manusia. Rasa begitu. Maka jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Nah, sehingga disebutkan di dalam riwayat yang lain, yang tadi disebutkan juga di dalam hadis Imam Bukhari yang tadi saya bacakan dari hadis Amir, kata Nu'man
di saat beliau menceritakan kisah ini, apa katanya? Faraja'a faradda atiyatahu. Ketika Bashir telah kembali pulang ke rumahnya setelah mendapatkan jawaban dari Nabi, maka beliau pun membatalkan niatnya itu. Dikembalikan lagi hadiah yang sudah dia berikan itu kepadanya demi untuk menjaga dan mengikuti arahan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana di hadis Imam Bukhari yang di dalam sahihnya ini dikatakan oleh Rasul kepada Bashir, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anak kalian, kata Nabi. Berlaku adillah kepada anak-anak kalian, menunjukkan kepada kita bahwa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika hendak berbuat baik kepada anak-anaknya, perlakukan mereka dengan sama. Berlaku adil kepada mereka. Jangan buat timpang tindih di antara mereka. Karena itu tidak baik. Itu tidak adil. Kalau adil lawannya apa? Zalim kan? Ya. Kalau tidak adil berarti zalim. Nah, dan itu adalah perbuatan yang akan bisa berefek melahirkan tindakan-tindakan buruk selanjutnya, baik di antara anak ke anak yang tadi kita katakan, atau mungkin anak itu ke orang tuanya kena ada rasa dendam, sakit hati, marah dan semacamnya. Nah, ini kalau kita nggak mampu memperlakukan mereka sama di dalam pemberian ini, maka janganlah lakukan. Jangan lakukan. Dan ini lebih khusus kepada perkara-perkara yang zahir. Ya kan? Hadiah zahir. Atau sikap yang zahir. Adapun rasa yang ada di hati kita tentu tidak mungkin bisa kita berikan sama kepada siapapun. Ya kan? Nah, dan Allah juga tidak menuntut kita untuk hal itu. Tapi yang kita tidak boleh, jangan tampakkan. Jangan wujudkan secara realita. Sehingga mereka mengetahui kalau mereka itu punya posisi yang berbeda di hati orang tuanya. Jangan sampai mereka mengetahui itu. Ya kan? Nah, ini yang jangan dilakukan. Ini yang dipesan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barangkali mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan, dan ini di antara pelajaran bisa saya sampaikan kepada kita semua. Moga-moga ini bisa menjadi pelajaran dan ibrah bagi kita untuk menata diri kita, hidup kita kepada yang lebih baik, lebih selamat di dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat. Dan sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Allah ta'ala a'lam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan dari pembahasan yang telah kita dengarkan. Ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah. Dan kita masuk ke sesi kedua untuk sesi tanya jawab. Barangkali ingin bertanya seputar pembahasan atau hal-hal lainnya, kami persilakan waktu dan kesempatan. Untuk nomor telepon silakan hubungi di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Miring pertanyaan SMS dan WA di 0811754544. Silakan untuk pertanyaan yang dapat diajukan, atau kami ingatkan juga untuk pemirsa yang menyimak kita melalui Facebook dan Instagram, untuk nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor itu masing-masing. Untuk nomor telepon hubungi di 08117530.000, nomor telepon WA di 0811754444. Untuk pertanyaan pertama, kalau belum ada telepon, kita coba angkat. Di sini ada WA Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hanifah di Tarai Ustaz. Terkait tentang keuangan di rumah tangga, apakah yang lebih baik diatur oleh suami atau istri, Ustaz? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Ya.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Siapa yang lebih tepat untuk mengendalikan atau untuk mengatur, gitu? Iya. Kalau di masyarakat kita isinya disebut Menteri Keuangan katanya. Ya. Kalau seandainya pola itu tentu tidak bisa diukur sama untuk semua orang, mungkin bisa berbeda antara satu rumah tangga dengan rumah tangga yang lain. Dan itu insya Allah Ta'ala juga tidak akan menjadi persoalan yang tidak menjadi persoalan, apalagi persoalan prinsip, insya Allah tidak. Selama itu tidak menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama, ya kan? Mau istri yang pegang silahkan, mau istri suami yang pegang silahkan, atau mau suami istri yang sama-sama mengelola juga silahkan. Jadi kalau metodenya, polanya itu insya Allah Ta'ala kita diberikan kelonggaran lah di dalam masalah itu. Dengan catatan tadi, selama itu tidak menjadi celah untuk terjadinya hal-hal yang melanggar syariat. Nah, tapi kalau seandainya itu menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama, apalagi sampai ke tingkat dosa dan maksiat, tentu tidak diperbolehkan itu. Dan itu berlaku juga baik bagi istri juga bagi suami, ya kan? Kalau suami yang pegang, dia pergi judi misalkan, terpakai minum-minum gitu, ada nggak kira-kira? Atau habis beli rokok, ada nggak kira-kira? Ya kan? Kita nggak sebut nama kan? Ini kan kita bicara dinamika kehidupan dan kasus-kasus yang terjadi kan? Kan ada kan? Nah, kalau mau suami yang pegang nanti akan habis untuk hal yang seperti itu, padahal itu jelas salah satu. Yang kedua, masih banyak kewajiban lain yang belum lagi terselesaikan. Ya udah dipegang oleh sang istri. Tapi istri ini maksudnya adalah untuk membantu suami agar dia bisa lepas dari jeratan masalah itu kan kan menolongkan, kata Nabi, unsur az-zalim wal mazlum. Tolonglah orang yang zalim dan yang dizalimi itu, kata Nabi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau nolong orang dizalimi kami paham, tapi nolong orang zalim gimana cerita nih ya Rasul, gitu ya. Nah, kata Nabi, tahan dia, ya kan, cegah dia dari kezalimannya itu. Nah, sekarang gimana kita bisa membantu mencegah suami dengan dari perbuatan itu? Ya mungkin kita pegang uang itu. Kalau tujuan istri memegang uang itu untuk membantu agar suami tidak terjatuh lagi ke dalam kesalahan itu baik kan, berarti menolong yang zalim kan, baik. Tapi cara istri yang sama bisa berhukum beda kalau tujuan istri mengambil uang suami itu untuk berbuat semena-mena, kan gitu ya, untuk mengendalikan suami, untuk membatasi gerak suami. Kalau yang dibatasi yang salah tadi nggak apa-apa, ini nggak salah pun dibatasi juga sehingga ada cerita, tapi ceritanya insya Allah tidak cerita dibuat-buat ya, tapi ada betulnya. Sampai sang suami itu harus menyelipkan uang, entah di dalam kelapa atau dalam apa, agar bisa memberi sedikit kepada orang tuanya. Ada antum yang cerita begitu? Kalau sudah, kenapa? Karena dia itu masuk kepada komunitas apa namanya? STI, suami takut istri, ya kan? Jadi nggak bisa ngapa-ngapa, nggak bisa memberikan orang tuanya, nggak bisa. Kalau sudah itu target sang istri mengambil alih keuangan suami agar dia bisa membatasinya, tidak mau gaji ini atau uang ini diberikan sedikit pun kepada keluarganya, itu nggak boleh, itu berdosa, ya kan? Nah, maka saya katakan tadi, kita diberi sedikit kelapangan lah untuk memanage ini selama tujuannya adalah untuk tujuan yang baik di dalam ridho Allah Ta'ala.
menghindari hal yang buruk, apalagi buruk di mata agama seperti yang tadi. Nah ini dia. Atau kalau misalkan nih, kalau istri yang pegang, misalkan mungkin suami sibuk, suami sering pergi, mungkin dia kewalahan pula sang istri misalkan mau belanja di rumah, kebutuhan rumah, kadang butuh uang, dia tidak di rumah, dia kerja. Apalagi kalau dia mungkin orang manda per 2 minggu ya kan, nggak ada uang pegang istri kan susah. Misalkan nih contoh, nah, tidak apa-apa kasih aja sang istri gitu kan. Nah istri kan harus amanah. Kalau istri amanah ya berarti aman, ini kan untuk kebaikan rumah tangga kan. Tapi kalau seandainya dia ada uang ini, entah apa-apa udah dibuatnya. Nah, ganti lagi handphone baru, kan ini tidak bagus untuk tiktokan yang handphone nih, beli baru lagi ya kan. Habis beli paket untuk internetan untuk ini. Nah ini musibah ini. Nah ya kan. Nah ini kan juga salah, ini menyerahkan uang. Berarti ini menyerahkan sesuatu kata yang tidak tepat kan. Nah kata Nabi, idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah. Kalau sebuah urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Sama uang yang diserahkan kepada istri yang enggak amanah ini, tunggu akan hancur rumah tangga itu. Ya kan? Kredit ini, kredit itu, habis uangnya kredit lagi. Karena nanti bulan depan dapat lagi dari suami gitu kan, diserahkan lagi. Ada begitu. Anda takut? Kelana mana saja? Hah? Kelana mana? Kita nggak itu ceritanya. Kan ini hubungannya tadi. Jadi ada ke lapangan, tapi tentu harus ada batasan-batasannya. Kalau penanggung jawab tentu suami. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya kan? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Warrajulu ra'in fi ahli baiti. Tentu itu tanggung jawab suami. Maka bedakan yang bertanggung jawab dengan yang memanage, itu kan beda ya. Memanage boleh siapa saja. Kalau yang bertanggung jawab tentu suami. Boleh nggak serahkan ke istri? Boleh. Kalau mau istri tangan yang tepat, dia amanah, ya kan, tepat sasaran. Nah, kalau nggak tepat, jangankan istri, suami pun juga nggak layak pegang uang itu kalau nggak tepat sasarannya. Ini masalah. Mungkin ini yang perlu. Moga-moga ini bisa dipahami, dicerna maksudnya. Tergantung. Jadi tidak, maka tadi saya katakan belum tentu untuk saya cocok untuk Hairul. Ya kan? Belum tentu pola yang antum lakukan cocok untuk lain, tidak, belum tentu juga. Karena kan situasi berbeda kan. Bisa dipahami kira-kira? Itulah mungkin bisa saya komentar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat menerangkan dengan jelas, menjadi tambahan juga ilmu juga kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, silakan untuk pertanyaan selanjutnya kaum muslimin dan muslimat untuk telepon. Satu pertanyaan lagi Ustaz. Untuk telepon barangkali yang bertanya di 08117530.000. Type. Ini ada pertanyaan dari WA Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Kalau anak yang bertanya, siapakah yang paling ayah sayang di antara kami? Maka seorang ayah menjawab, ayah sayang semuanya. Tapi di hati sang ayah ada seorang anak yang paling ia sayangi. Apakah jawaban ke anak seperti ini termasuk membohongi? Apakah jawaban anak seperti ini termasuk membohongi anak itu, Ustaz? Apa jawaban yang paling baik untuk pertanyaan anak kami ini, Ustaz, biar tidak menzalimi anak? Ustaz, mohon pencerahannya, Ustaz. Iya. Pertama sekali terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban itu insyaallah taala sudah tepat. Sudah tepat. Kenapa saya katakan tepat? Karena memang iya, semua anak disayangi oleh orang tua. Atau orang tua kan pasti sayang ke anak semua kan ya. Sejahat apapun memang anak-anak kita juga kan ya. Walaupun kita marah, kita pukuli, itu pun juga bukan karena kita nggak sayang, bukan karena kita nggak cinta. Justru kita terpaksa lakukan itu demi kita cinta sayang ke anak ini, kita nggak mau dia jatuh ke lebih jauh lagi. Kamu gitu ya. Makanya kita pukul, kita ikat. Dan agama juga membolehkan itu. Ya kan? Wadribuhunna wa hum abna 10 sinin.
Nah, pukullah mereka kalau nggak mau sholat juga kalau sudah berumur 10 tahun. Tapi kata para ulama, darbatan ghairu mubarrih. Tentu pukulan tidak mencederai kan. Apapun alasannya, kalau sudah patah pula dengan anak nggak sholat, nggak ada cerita. Agama juga tidak akan terima itu, ya kan. Nah, jadi sampai kita pukul anak pun itu juga tidak akan lepas dari rasa sayang kita kepada anak itu, ya kan. Dia nggak sholat, ya kan. Ya marah, tapi kan marah itu kan marah karena Allah kan, karena kita sayang, nggak mau anak ini jauh larut dalam maksiat dan dosanya kepada Allah. Jadi nggak salah ayah saya sama semua kalian, nak, gitu kan. Nah, itu sudah betul. Tapi di hatinya beda, ya kan. Misalnya, ya saya katakan tadi, urusan cinta kasih sayang ini kan kita sebut tadi ya, secara naluri dalam hati tidak akan mungkin sama. Satu dia taat, satu tidak, satu dia berbakti, satu enggak. Pasti akan beda lah rasanya kan ya. Kita tidak akan dihukum di bab itu, tapi itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk menunjukkan kepada mereka sikap yang berbeda. Nggak boleh. Secara zahir harus kita tunjukkan kalau kita sayang ke dia, ya kan. Tapi kalau ada perbedaan untuk sebagai ta'zir, untuk nasihat ke dia, itu boleh-boleh juga. Contoh misalkan kita kasih hadiah dapat juara misalkan, ya kan ya. Kalau dikasih boleh nggak, nanti nggak adil sama anak yang satu nggak dapat hadiah. Kalau semua dikasih hadiah sama aja, juara tak juara nggak dapat hadiah aja gitu kan, ya udah nggak usah. Ini babnya kan bab mendidik ya, tentu beda, bukan membeda-bedakan mereka karena kasih yang berbeda, tidak, itu boleh. Tapi kalau seandainya perbedaan itu kita tunjukkan sehingga membuat mereka itu malah membuat mereka itu semakin jauh, sakit hati, dendam, bertindak. Jadi hijr itu didiamkan, misalkan dimarahi, itu adalah untuk dia kembali kan. Seperti Nabi dulu menhijr Ka'ab bin Malik dan sahabat-sahabat lain agar dia itu kembali kepada jalan yang benar lagi. Tapi ketika itu tidak memberikan efek negatif positif, jangan lanjutkan. Boleh kita nggak kasih dia uang jajan hari ini kan dia nakal, dia berubah. Tapi kalau dia nggak dikasih uang jajan semakin nakal, berarti nggak tepat ini kan, nggak bisa dilakukan itu. Ini metode yang harus kita pahami betul secara bijak. Jadi nggak salah. Nah terus kalau salah misalkan nih, bagaimana yang tepat? Tepat itu sebaiknya kita hubungkan dengan agama dan akhlak yang mulia. Siapa yang ayah sayangi dari kami? Kalian semua tentu ayah sayang, nak. Ayah sayang. Tapi ayah akan lebih sayang lagi siapa yang rajin sholat, siapa yang berbakti ke ibunya, ya kan? Boleh, itu bagus, ya kan ya? Yang tidak ada yang salah dengan apa yang kita katakan, bahkan ini merupakan sebuah pendidikan juga, ya kan? Kepada anak-anak. Moga-moga harapan kita itu anak berlomba-lomba untuk menjaga agama, berbakti ke orang tua, ke ibunya gitu, ya kan? Ini akan lebih baik. Ayah sayang kalian semua. Bagi ayah kalian anak yang luar biasa. Apalagi siapa yang rajin sholat, ayah lebih sayang lagi gitu kan ya. Itu boleh. Itu pola yang baik. Terus apa tadi lagi? Ya, seperti itulah kira-kira. Jadi sudah tepat bahasa itu. Bahkan bisa dikombinasikan lagi yang tadi seperti yang saya katakan. Kalau misalnya memang ada hal-hal tertentu yang membuat kita tuh harus membuatkan variasi di dalam menyikapi mereka. Akhirnya tadi seperti yang saya katakan, apalagi kalau kalian rajin sholat, ayah akan lebih sayang lagi. Ayah rajin sholat itu betul-betul kita tunjukkan sedikit, dia kita lebih sayang ke dia, ya kan? Kalau sama aja yang tadi itu, sholat sama aja ya, ayah sayang juga gitu kan. Akhirnya dia nggak sholat, padahal kan target kita, tujuan kita kan seperti memberikan hadiah tadi, agar dia keluar dari lingkaran kekurangannya itu, agar dia melangkah ke yang lebih baik dan lebih sempurna kan ke depan. Nah itu boleh, itu bukan ketidakadilan, itu bukan cara-cara untuk
membuatkan permusuhan di antara mereka. Tapi saya katakan lagi, tetap diukur. Selama itu tidak membuahkan hal yang kita positif, tapi malah membuat dia malah semakin negatif, tentu tidak boleh. Seperti Nabi menghijir Ka'ab bin Malik itu, akhirnya beliau taubat. Diabadikan taubat kisah dalam Al-Quranul Karim, subhanallah. Ya kan? Tapi berapa lama tuh tidak bertegur sapa, dia datang dikucilkan, dia negur nggak disahut gitu kan. Bahkan disuruh dia pisahkan istrinya. Tapi ujungnya apa? Dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sampai diabadikan Al-Quranul Karim taubatnya. Dipuji Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, tapi beda kasusnya. Ketika Nabi menghijir siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul bin Sabah, gembong munafikin, wah semakin menjadi-jadi perang ini, sampai istri Nabi ibunda Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Itu tidak lepas dari makar-makarnya gembong munafikin itu, sampai goyangkan rumah tangga Nabi waktu itu, sampai Allah Ta'ala menurunkan pembelaan kepada Aisyah di ayat yang ke-7 bahwa Aisyah tidak seperti itu. Subhanallah. Nah, karena ini dijauhi, semakin menjadi-jadi, kalau bisa semakin mengkek-mengkek ya, akhirnya Nabi bergaul aja sebagaimana hal biasanya kepada orang lain. Karena nggak mungkin dijauhi, semakin bermasalah dia. Ini menunjukkan kita ketika ingin memberikan sikap, tindakan itu harus terukur, ya kan? Ketika itu akan membuahkan hal yang positif, kita boleh lakukan, kita boleh pertahankan. Tapi kalau sikap itu malah mau kepada yang negatif, berarti nggak bisa. Berarti nggak tepat itu caranya. Berarti nggak cocok itu teorinya. Cara yang lain. Begitulah cara mengkombinasikan cara-cara bergaul, bersikap, bermuamalah baik kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, kepada orang tua, kepada masyarakat juga begitu. Ya kan? Sehingga pada akhirnya diharapkan semua kembali kepada yang baik di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa saya komentari. Moga-moga bisa dipahami yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya. Yang kurang tentu dari kami karena kurangnya ilmu, terbatasnya kemampuan. Kita bermohon kepada Allah untuk terus belajar dan diberikan hidayah menuju jalan keselamatan dunia dan akhirat. Wassallallahu wasallama ala nabi Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Kami kembali ucapkan kepada guru kita Ustaz Suri Zalaf Khawtan hafizallahu taala. Dari kajian serta jawaban telah disampaikan di pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan bermanfaat kepada kita. Insyaallah taala ikhwatal Islam, kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan berikutnya. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.